Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menada kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah
Perkataanmu Tuhan, oh Engkau baik Tuhan, kami menikmati kasih-Mu di hari ini, di masa depan, setiap hari kami kan tetap memuji. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita sangat baik dan sungguh amat baik. Haleluya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan satu istilah begini, bahwa kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Jadi kehidupan manusia bisa berada di atas, kemudian sekali waktu bisa berada di bawah, bisa berputar-putar begitu. Tetapi kita lihat apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat kita itu naik dan bukannya turun. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukannya ekor. Percayalah firman Tuhan dan janji Tuhan ini dipegang, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Bahwa Tuhan itu bisa mengangkat dan menurunkan seseorang, sebab dia punya otoritas dan kuasa kedaulatannya yang tak terbantahkan oleh apapun juga. Oleh sebab itu putra-putri warga kerajaan, kita percaya bahwa kita ada di dalam rancangannya Tuhan dan tidak ada yang bisa menggagalkan seluruh rancangan Tuhan. Kehidupan kita bukan ditentukan oleh perkataan orang, bukan ditentukan oleh omongan-omongan atau opini orang.
juga kehidupan kita ini bukan ditentukan oleh keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi hidup saudara dan saya ditentukan hanya oleh perkataan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara sangat dikasihi Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas kehidupan kita, dan Tuhan akan membawa kita makin hari makin naik. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 52, ya, firman Tuhan berkata, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah, saudara, Tuhan kita punya kesukaan yang sangat dahsyat, saudara, yaitu meninggikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin. Diangkatnya, Tuhan bisa meninggikan mereka sebab Tuhan punya rencana yang dahsyat atas kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, promosi ilahi dari Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita semua. Tetapi itu semua adalah tergantung dari respon hati kita. Bagaimana respon hati kita? Tuhan sangat melihat hati kita, meneropong, menjelajah, matanya menjelajah hati kita. Bagaimana, apakah kondisi hati kita ini benar-benar dalam kondisi penuh dengan kerendahan hati? Apakah benar-benar hati kita bergantung penuh kepada Tuhan? Apakah kondisi hati kita ketika penderitaan itu datang, ketika masalah itu datang, ketika badai-badai itu diizinkan datang, apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita tetap tunduk, tetap taat kepada kehendak Tuhan? Respon kita sangat menentukan peninggian dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat Daud, dari seorang yang anak yang sepertinya tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Dia berada di belakang mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor saja, tetapi mata Tuhan tertuju kepada Daud. Daud setia dengan perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya, dan dari seorang gembala domba dibawa Tuhan ke istana untuk menjadi raja. Demikian juga Yusuf yang mengalami penderitaan yang luar biasa karena dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia mengalami tahapan-tahapan penderitaan yang tidak mengenakan sama sekali, dan dia harus menjadi budak belian. Tetapi lihat, Tuhan melihat hati Yusuf karena dia tetap menjaga hatinya untuk rendah hati, dan dia tetap rajin menjaga integritasnya, sehingga dari budak diangkat Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Oleh sebab itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat seseorang. Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya cara yang tepat, di tempat yang tepat, tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Waktunya Tuhan itu indah, karena Tuhan akan jadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita untuk kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Oleh sebab itu, putra-putri warga kerajaannya, siapkan hatimu untuk mengalami peninggian daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus menjaga hati kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana saja Tuhan tempatkan, kita bisa menjadi berkat di keluarga kita, kita bisa menjadi berkat di pekerjaan kita bisa menjadi berkat di sekolah kita, di kampus kita, di masyarakat, ya, di mana saja, di komunitas-komunitas yang Tuhan tempatkan, kita bisa menjadi berkat dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Oleh sebab itu, warga kerajaan, biarlah kita makin hari makin belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, memiliki respon yang benar, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan hati yang penuh bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan memilih, seperti Tuhan memilih murid-muridnya. Tuhan itu dari orang-orang yang sederhana. Mereka ada yang dari nelayan, penjala ikan,
tetapi diangkat Tuhan menjadi penjala manusia. Oleh sebab itu, Tuhan tidak melihat latar belakang saudara, apapun latar belakangmu tidak akan pernah membatalkan setiap janji Tuhan, rencana Tuhan yang sudah ditetapkan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebagai contoh adalah Hana. Hana adalah seorang wanita yang dia mengalami kepedihan hati yang sangat mendalam. Mengapa Hana mengalami itu? Karena dia berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia disakiti oleh Penina. Karena Hana mandul. Pada saat itu seorang perempuan yang tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan anak juga, itu merupakan satu aib, satu kepedihan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat itu dialami oleh Hana. Tetapi respon Hana bagaimana? Respon Hana benar. Dia lari ke alamat yang tepat. Hana mencari Tuhan. Hana mau mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Dia tidak mau menjauh dari Tuhan. Dia mencurahkan seluruh isi hatinya, seluruh pergumulannya, unek-uneknya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa Hana. Di dalam kitab 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hati yang hancur itu Tuhan akan pulihkan, saudara. Tuhan melihat kondisi keadaan hati kita, separah apapun, seburuk apapun, Tuhan tahu. Mungkin engkau harus mengalami penderitaan yang tidak pendek, cukup lama, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah serangkaian proses demi proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Tuhan sangat peduli dengan Hana. Ya, dia mendengar doa. Saudara tahu bahwa ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Telinganya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kita. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat, tidak pernah kecepatan. Waktu Tuhan on time. Dia berikan waktu yang sangat baik dan tepat buat anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hana terus berseru-seru tanpa henti. Berarti dia tekun sekali, meminta terus. Ya, pray until something happen. Biarlah kita terus berseru-seru kepada Tuhan, berharap terus. Saudara tahu arti kata doa? Arti doa adalah dijawab oleh Allah, didengar oleh Allah, dengan otoritas Allah. Nah saudara, berarti tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Dan tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Seberapa lamakah kita berdoa kepada Tuhan saat ini? Tuhan sudah mendengar doa kita. Dan itu respon kita adalah bersyukur, tetap bersuka cita, tetap setia, tetap tekun menanti jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan itu ada 3. Yang pertama adalah ya, setuju. Tuhan setuju dan mengabulkan apa yang sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, ya, tetapi tunggu. Berarti ada jeda di situ, ada posisi itu, ada ruang tunggunya Tuhan. Nah, ketika kita harus sabar, kita harus setia terus. Seperti Hana ini terus meminta terus ya, terus curhat sama Tuhan terus ya, terus mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Hati Tuhan tidak tahan, saudara, dan Tuhan akan pasti menjawab pergumulan kita. Haleluya. Dan yang ketiga itu jawabannya tidak. Kalau Tuhan menjawab tidak, itu berarti justru bahwa Tuhan mempunyai jawaban yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih indah dari semua doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu putra-putri warga kerajaannya, makin dekatlah kita sama Tuhan, makin terhubung sama Tuhan, melekat erat di hatinya Tuhan. sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Nah,
doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan menjawab doa Hana, bukan hanya diberikan seorang anak yaitu Samuel, tetapi bukan hanya seorang anak, tetapi seorang nabi. Nah, Tuhan menjawab lebih dari apa yang dia minta. Dan Tuhan mengangkat Hana yang rendah, yang hancur, yang tidak dianggap, yang dihina, diangkat Tuhan kembali. Satu sukacita yang luar biasa. Nah saudara, kita juga lihat bahwa ketika kita itu di ruang tunggunya Tuhan, biarlah kita tetap setia di dalam Tuhan, selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kalau dulu Tuhan sudah tolong kita, saat ini pun Tuhan akan tolong kita, dan masa depan kita juga ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong kita, berkali-kali Tuhan bela kita, berkali-kali Tuhan sembuhkan kita, berkali-kali Tuhan ubahkan kita. Puji Tuhan saudara, kita lihat seperti Daud harus menunggu 15 tahun. Menunggu masa promosi itu terjadi. Yusuf menunggu 13 tahun. Abraham dan Sarah menunggu 25 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Berapapun waktu atau lamanya kita harus menunggu, biarlah kita tetap setia, tetap rendah hati. Kita terus menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan meninggikan pada putra-putri kerajaannya yang selalu hidup dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan, dan tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Katakan Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik. Tetap setia, tetap semangat, dan kita percaya waktunya tidak akan pernah terlambat. Peninggian itu terjadi atas kehidupan kita, putra-putri kerajaannya. Oleh sebab itu biarlah hidup kita makin dekat dengan Tuhan, kita semangat, dan kita jadi berkat, berbuah, dan terus berbuah. Nama Tuhan yang ditinggikan. Stay humble. God bless you.